Ya, mari kita mulai. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan. Ya, apa yang saya ungkapkan bukan khotbah, tapi ya pokoknya aku entoke kayak ngene ya saya ceritakan lah. Saya mendapatkan, saya nggak bisa khotbah sebetulnya, saya bisanya sharing pengalaman lah ya, kesaksian lah. Kalau suruh eksposisi itu yang jago tuh Ina, Mein, Ko Bambang, ya siapa lagi tuh yang eksposisinya itu enak gitu. Kalau saya disuruh eksposisi satu pasal dibuka bedah gitu, nggak tahu ya sampai hari ini saya kok belum pernah dapat yang seperti itu. Nah, saya kan kemarin itu temanya, sebenarnya tema 2 bulan ini nanti cukup tema yang luar biasa loh sebetulnya. Ini sebenarnya tema yang berat juga ya. Nanti saya akan minta tolong Ina, tapi nanti saya baca dulu ya. Tema kita kan diambil di Efesus 1 ayat 17. Saya bacakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya mau baca bahasa Inggrisnya, tapi mungkin logat saya logat Jawa, logat Semarangan, lebih baik Teacher Ina aja. Silakan Teacher Ina. Iya, oke, itu kalau bahasa Inggrisnya menurut King James Version, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ya, sehingga judul saya sebetulnya di Efesus 1 ayat 17 itu, tetapi dalam versi bahasa Inggris ya. Kemarin juga si Sharon, tadi saya cari versinya mana, padahal saya yang buat itu, tapi versinya, maksudnya saya ngetik, yang saya tampilkan itu saya yang buat. Versinya apa aku lali, tapi yang kemarin itu cukup bagus juga. Ya, knowledge of Him itu diganti dengan pengertian intim ya, intim kepada Tuhan gitu ya. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai knowledge of God ya. Sebetulnya kalau yang kemarin Sharon itu dia seolah-olah ada dua ya, spiritnya spirit wisdom dan spirit revelation. Jadi roh hikmat dan roh wahyu. Tapi kalau versi yang ini itu sebenarnya wisdom dan revelation itu seolah-olah kayak dua mata koin ya. Jadi ndenya itu, the spiritnya itu ya, artinya roh itu roh hikmat dan wahyu gitu. Jadi nggak terpisahkan antara hikmat dan wahyu, itu tidak terpisahkan. Saya akan lebih ke arah sini. Jadi hikmat dan wahyu itu benar-benar nggak terpisahkan, sehingga kita bisa mengenal knowledge of God. Ya, knowledge of God tentunya itu adalah kebenaran Allah. Ya, manusia tidak memiliki kebenaran, hanya Allah saja yang memiliki kebenaran. Kalau manusia itu bisa memilihnya cuma yang baik sama yang nggak baik gitu. Mana yang baik untuk saya, yang baik untuk keluarga saya, yang baik untuk teman-teman saya, yang baik untuk kelompok saya, itu yang dijadikan kebenaran. Padahal belum tentu. Ya, kadang-kadang kita mau menolong orang lain, maksudnya baik, bisa dipersepsi sebagai yang lain gitu kan. Tadi kalau kesaksiannya Bilian, padahal Kojun itu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi bisa dipersepsi lain, ya, dicurigain terus. Padahal kerjanya setengah mati, bisa dicurigain. Jadi kadang-kadang kita mau berbuat baik untuk orang lain bisa memiliki persepsi yang berbeda. Memang begitu sih. Memang manusia nggak punya kebenaran. Sampai mati ya nggak akan benar menungso itu. Manusia tidak punya kebenaran, tetapi manusia dibenarkan oleh Allah. Nah ini loh. Jadi hidup kita itu dibenarkan oleh Allah. Bukan kita yang benar, enggak. Orang bakal benar kita sampai mati pura benar. Tetapi kita dapat anugerah dibenarkan oleh Allah. Nah, malam hari ini kita akan belajar dengan spirit wisdom dan revelation kita, agar kita benar-benar ada di dalam kebenaran Allah. Sebetulnya saya mau eksposisi ya, tadi bicara mengenai eksposisi. Sebetulnya saya mau membawakan di Efesus, tapi nggak tahu kenapa bolak-balik orang ketemu, tapi linknya malah balik lagi seperti yang di Bandungan gitu. Tapi ini agak lain sisinya ya. Kalau di Bandungan kan kita
saya pernah ngomong kita besok reunian ya, ning kono ya. Reunian kita di Wahyu 7 ini. Kita besok harus ke sana. Kita besok harus bisa ketemu di sana gitu. Reunian di versi yang di dimensi yang hebat gitu ya. Saya bacakan ya dulu ya, biar ingat ya. Kemudian pada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, katakan pada kita, aku wono ning kono ya. Ya, Anda semua akan ada di sana. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau yang kemarin mengenai Todah, saya lebih banyak fokusnya itu di ayat 7, 9 ya. Tapi hari ini kita akan fokus yang agak ke bawah, yang di ayat pasal 7 ayat 12. Di situ ada kata-kata hikmat, ya. Ada kata-kata syukur, ya syukur kita kemarin udah bahas berkali-kali ya. Di awal tahun pun ya kita fokusnya di mengucap syukur itu kan, bersyukur. Di Bandungan saya ulangin lagi, terus pernah saya ulangin sekali lagi. Kalau nggak salah saya membawakan syukur tuh sudah sampai 3 kali, termasuk yang di Bandungan. Ya 2 kali di Zoom, 1 kali di Bandungan. Nah, tentunya kita akan lompat yang lebih besar lagi karena temanya memang cukup luar biasa. Ini temanya nyambung terus, saya juga nggak ngerti ya. Tuhan kok nyentengin seperti itu, padahal panitianya beda-beda lah. Dan kita nggak pernah meeting ya. Apa pernah meeting yang membuat tema? Nah kemarin Dewi ngasih tema yang akan datang, yang Oktober November, ini nyambung juga gitu. Sampai bingung saya kok nyambung. Kata-kata kau Bambang itu bener loh ngomong. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa tuh dari Januari, Februari sampai hari ini tuh sampai bulan ini tuh nyambung terus, bahkan sudah dibuat sampai November, nyambung juga gitu ya. Jadi hari ini kita akan lihat mengenai masalah hikmat, terus yang terakhir ini kekuasaan dan kekuatan. Saya nggak ngerti kenapa kekuasaan dan kekuatan apa hubungannya sama hikmat. Terus saya nanya lah itu. Terus wahyu ini di dasing mau baca ki wahyu. Oh iya Tuhan. Ya, kan kok wahyu ini nggak ada ya? Ya sih mau baca ki wahyu. Oh iya benar-benar. Jadi kita akan membahas mengenai spirit of wisdom and revelation, dan ternyata di dalam spirit wisdom and revelation itu ada kuasa dan kekuatan. Ya, saya lanjut ya. Nah, kita pernah terpikir nggak kira-kira dengan kekuatan dan dengan kekuasaan seperti apa kita bisa sampai nanti di sini? Bagaimana caranya kita bisa sampai ke Firdaus ini? Ini gambaran Firdaus ya, gambaran surga lah. Ya orang ngomong heaven atau orang ngomong Firdaus gitu ya, boleh lah. Kalau saya ngomongnya langitnya Tuhan gitu. Karena kata-kata kata-kata paradise taman ya, itu juga artinya nggak cuma taman ya. Firdaus itu juga bisa, nanti kita akan bahas ya. Nah, kita pernah berpikir nggak kira-kira dengan kekuatan seperti apa kita bisa sampai nanti di situ? Apakah kita mau sewa SpaceX-nya Elon Musk? Apa iso kita numpak SpaceX-nya Elon Musk bisa sampai nembus ke langit ketiga? Jadi kalau Rasul Paulus ngomong tadi ya di dalam Efesus itu tuh langit ketiga, Paulus ngomong tentunya kita nggak akan bisa nembus ke Firdaus atau ke paradise-nya Allah, ke rumah Bapa atau ke tempatnya Tuhan Yesus itu dengan menggunakan segala kekuatan dunia. Nggak akan bisa karena beda dimensinya ya. Nah, saya punya gambaran seperti begini. Jadi nanti ya saya kasih nama kuadran 5. Ini ingat-ingat ya. Soalnya nanti akan saya bahas lebih dalam lagi.
dimensi di mana nanti kita kumpul bersama, kita reunian di sana, dan kita punya rumah kita di sana, itu saya sebut dengan kuadran 5 atau langit ketiga. Langit ketiga itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Dan mengenai Korintus ya, surat Korintus, percaya enggak? Sampai dengan hari ini, mulai dari Bandungan sampai dengan hari ini, saya membaca firman itu tidak bergeser dari Korintus sampai muntah-muntah. Saya ada bacaan Alkitab setahun itu tetap saya lakukan. Tetapi begitu selesai itu, maksudnya itu yang reguler. Yang reguler itu saya mesti katam kan, setahun minimal katam sekali, itu saya lakukan karena memang wis komitmen seperti itu. Tapi setelah baca itu selesai, saya balik lagi ke Korintus. Mau saya terusin, udah selesai nih Korintus. Mau saya terusin ke Galatia, ya kan, ke Efesus atau ke Ibrani, ora iso, balik meneh. Saya sudah baca nih, Korintus sudah habis, saya baca ke Galatia, tapi pikiran saya itu ke Korintus terus sampai hari ini. Wis pirang bulan gitu. Udah berapa bulan itu saya nggak keluar dari surat Korintus, nggak ngerti maksud Tuhan. Pokoknya saya mesti harus baca terus gitu sampai ngelotok mungkin ya, sampai harus hafalah mulai 1 Korintus maupun 2 Korintus. Ya, saya akan bacakan ini mengenai langit ketiga ini ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen. Sebetulnya Rasul Paulus itu mau ngomongin dirinya sendiri, tapi Rasul Paulus memang orangnya rendah hati ya. Ya seolah-olah dia sedang membicarakan orang lain, padahal itu dirinya sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, berarti waktu dia membuat surat ini itu peristiwanya sudah 14 tahun yang lalu. Ya mungkin pertama-tama dia bertobat ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Wah ini kayak ilmu saya nih, meraga sukma ini. Sukmanya yang terbang ini. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat yang ketiga dari surga. Nah, kata-kata Uranos itu memang bisa diterjemahkan sebagai heavenly ya. Heaven maksudnya heaven itu surga, tapi bisa juga disebut diterjemahkan sebagai sky atau langit. Karena kalau saya bandingkan Kisah Rasul 7 ayat 49 itu menggunakan kata-kata yang sama juga, namanya Uranos. Tapi di Uranos di sini diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai langit. Saya cenderung kalau Uranos itu langit. Ya, jadi Uranos soalnya nanti kalau ada surga itu dibagi-bagi sampai tiga lapis ya. Surga itu bisa lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Saya belum dapat pencerahan seperti itu, tapi saya cenderung langit, dimensi langit lah gitu ya. Jadi langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi sebetulnya penglihatan Rasul Paulus tentang langit ketiga ini sudah dia dapatkannya. Tetapi yang tadi kita baca mengenai langit ketiga itu kitab Wahyu yang buat Rasul Yohanes. Jadi kalau kita baca di 2 Korintus 12 ayat 2 dan seterusnya, itu sebetulnya Rasul Paulus kepingin menceritakan apa yang dia lihat tapi dilarang sama Tuhan. Jangan, itu bukan urusanmu, seolah-olah seperti itu. Nanti itu untuk Yohanes. Jadi sebetulnya sebelum Yohanes menulis kitab Wahyu, Paulus itu sudah didapat penglihatan tentang langit ketiga, tentang kuadran kelima. Ya, jadi ini juga jadi pengharapan terakhir kita. Saya pikir kalau nggak ada kuadran kelima ini, ya kalau nggak ada langit ketiga ini, karena dulu begini, ketika dulu saya itu memang kepingin nembus ke langit ketiga. Kenapa? Kalau langit kedua wis biasa lah ya. Tapi kalau langit ketiga ini memang nggak ada orang sakti di dunia pun yang bisa nembus ke sana. Nah saya itu kepingin ya, soalnya gini, kalau saya bisa nembus ke langit ketiga ini, ke kuadran 5 ini, saya kalau ketemu Tuhan ya berarti artinya makrifat ya kan finalnya itu harus bisa makrifat, harus bisa benar-benar bertemu sama Tuhan face to face.
bisa kalau kita bisa diurapi dia terus rohnya ada pada diri kita, itu ya artinya kita benar-benar manunggal gitu, seperti yang kau Bambang ngomong tadi. Jadi ini sebetulnya yang saya kejar. Tanpa ini, percaya nggak, tanpa ini aku nggak jadi orang Kristen. Ora usah jadi orang Kristen. Kalau cuma kamu cari hukum-hukum moral, ya kue jadi sarjana hukum aja udah. Kalau supaya perbuatanmu baik, tingkah lakumu baik, kamu cuma cukup jadi sarjana hukum aja, kamu belajar aja pasal-pasalnya. Asal nggak kamu langgar, kamu sudah baik. Ketika kita hidup di Indonesia, standarnya ya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asal mbok langgar berarti hidupmu baik. Tapi baik bagi dunia belum tentu itu benar bagi Tuhan. Ya, jadi standar kita ini standar yang paling tinggi. Tadi kau Bambang benar loh ngomong itu. Ya kau Bambang bisa dapat pengertian seperti itu, aku juga kaget juga. Ya, memang benar kita standarnya itu standar kuadran 5. Ini saya kasih judul ya. Keadaan kita nanti di langit ketiga itu kuadran kelima. Nah, nanti kita akan bahas kuadran 1, 2, 3, 4 itu seperti apa. Kita lanjut ya. Nah, dari sini kita akan belajar 2 kata yang istimewa, yaitu mengenai wisdom. Itu bahasa aslinya Sophia, ya, Sophie atau Sophia. Ya, bisa wisdom, bisa cleverness, bisa learning, ya. Ya, hari ini kita pakai wisdom aja lah, hikmat. Dan kata yang kedua adalah apokalipsis atau wahyu ya. Cuma memang kadang-kadang bahasa Indonesia wahyu itu apa ya, diterjemahkan rodok susah, tapi memang enak bahasa Inggris sih. Bahasa Inggrisnya enak, revelation. Ya, revelation itu ya apa ya, coming yang akan datang, lighten, kita dapat pencerahan, dapat manifestasi dari Tuhan, be revealed. Ya, revelation itu kayaknya pakai kata revelation lebih nyambung daripada wahyu dalam bahasa Indonesia. Apa ya wahyu itu? Wahyu Hana ada. Tapi wahyu tok itu nggak tahu ya, otakku nggak bisa nangkep wahyu gitu. Wahyu, tapi kau dapat pencerahan dari Tuhan, melihat masa depan, ya revelation tadi ya, sesuatu yang kita dapat pencerahan, kita mau menuju kemana terus Tuhan tunjukkan, itu kan pencerahan gitu ya. Kok kita nggak ngerti sesuatu, Tuhan juga dibukakan semua rahasia-rahasianya, itu kan revelation ya. Jadi ya wahyu itu sebenarnya seperti itu sih. Kita diberikan dibuka ke rahasianya ya. Masa depan kita tuh seperti ini lah, seperti itu. Jadi kita berbahagia sekali kalau kita ada kesempatan, diberikan kesempatan, dan pasti kita ada di kuadran 5 atau langit ketiga ini. Mari kita bahas sedikit tentang langit ketiga. Ini mungkin hari ini agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Supaya kita ngerti. Karena ini sebetulnya baru covernya loh. Karena saya gini, saya diberikan kesempatan kan 4 kali ya, hari ini, terus nanti bulan depan sekali, terus nanti yang jadwal 2 bulan berikutnya itu saya ada lagi. Jadi akan saya tuntaskan hari ini sekali, kedua, ketiga, dan keempat. Itu nanti saya tuntaskan. Karena nanti tema yang Oktober-November itu nyambung. Ya. Nah, mari kita perhatikan tentang dunia langit ini. 3 dunia langit atau 3 dimensi langit. Ya. Dimensi pertama, langit 1 itu fisik. Ya. Dimensi kedua, langit kedua adalah non-fisik. Nah, fisik dan non-fisik ini hidupnya side by side, sebelah menyebelah. Ya, manusia juga punya fisik dan non-fisik, mesti harus disadari. Yang namanya hakikat manusia itu roh yang memakai tubuh fisiknya. Jadi casingnya itu fisik, tapi softwarenya itu ya roh itu. Jadi, tetapi memang ada juga langit kedua, dunia non-fisik kan ada. Ya, kalau orang-orang yang peka, kalau bisa peka, bisa merasakan ya paling. Atau kalau enggak ya kadang-kadang kamu di tempat-tempat tertentu terus iso merinding, nah itu lagi energinya lagi bersentuhan ya. Kalau enggak bisa ngelihat secara visual ya mungkin energi seperti itu ya. Tahu-tahu kok aku pelindang-pelinding gitu. Tadi waktu Bindian kesaksian, terus walaupun saya tadi agak terdistract sama suara gugup asu tenan aku ya.
memang asu ya. Gugupnya. Jadi yang bagian-bagian terakhir itu saya waktu Milian manggil saya itu saya nggak dengar gitu. Tapi dari awal saya menyimak lah kesaksiannya Milian. Terus Bambang memberikan kesaksian menambah kesaksian itu saya merinding loh. Saya benar-benar merinding loh. Artinya begini loh, ternyata kita ini memang orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya yakin fellowship kita ini bukan balita lagi. Kita akan diberikan makanan-makanan keras. Bahkan sampai hari ini saya tetap melepaskan dorongan ya, memberikan spirit, memberikan energi bahwa nubuatan membangun lah istilahnya seperti itu, bahwa semua anggota grup, bukan semua anggota fellowship ya, semua loh. Itu jelas-jelas saya konfirmasi sampai 2-3 kali, tetap semua akan diberikan karunia-karunia roh, nggak tahu bentuknya apa. Pokoknya semua itu ya. Itu kalau Tuhan udah ngomong pasti terjadi. Semua anggota fellowship diberikan karunia-karunia roh, dan itu sesuai dengan ini ya, dengan yang bisa ditangkap masing-masing. Nggak tahu karunia-karunia rohnya seperti apa bentuknya ya. Mungkin saya dapat karunia roh seperti ini, Bindian dapat karunia roh yang lain, Koh Bambang yang lain, Cifecen mungkin yang lain, ya Ina yang lain, mungkin Sundua juga yang lain gitu. Tapi pasti akan dapat. Karena itu janji Tuhan menurut aku pasti ya dan amin. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini bahwa dimensi langit ini memang ada 3. Ya, saya pakai referensinya memang dari Rasul Paulus ya. Langit pertama itu fisik, langit kedua itu non fisik. Ya. Nah, ada langit yang ketiga yang di luar dari langit 1 dan langit 2. Dia yang melingkupi langit 1 dan langit 2. Ini namanya dimensi metafisik. Ini sayang ya, dimensi metafisik ini enggak semua orang bisa ngerti loh. Sampai hari ini aja, kalau kita ngomongin Allah Tritunggal, iso tukaran loh. Walaupun sama-sama orang Kristen, ngomongin Allah Tritunggal, itu tukaran, debat, gelut, bener. Bahkan bisa pecah. Ada gereja yang bisa pecah gara-gara beda teologi, cara penafsiran Allah Tritunggal. Saya sampai bingung. Nah, kayak gini nafsir Allah kayak nafsir Mbak Pao ya. Kalau kamu tidak diberikan kepekaan metafisik, itu semua usah nafsir lah. Allah mau tafsir nganggo apa gitu. Ya, kalau tidak punya ilmu metafisik itu ora usah gitu. Mending ora usah dadi wong edan kowe menafsir Allah tidak menggunakan ilmu metafisik. Apa sih sebetulnya? Nah, metafisik itu seolah-olah dibagi 2. Saya berikan pengertian hari ini dibagi 2 supaya nggak bingung. Saya nggak ngerti pembagiannya sampai sejauh mana. Tetapi yang supaya gampang teman-teman nangkep, di langit ketiga metafisik itu seolah-olah dibagi 2. Langit atas ini untuk kita yang namanya paradise atau firdaus atau taman surga. Ya, yang namanya paradiso. Ya, bahasa aslinya paradiso. Tetapi ada langit bawah. Langit bawah itu Hades. Langit bawah itu dunia orang mati. Nah, kalau itu katanya penantiannya dia itu di Hades, di dunia maut, ya, dunia orang mati. Nanti nunggu Isa datang terus diangkat, ya. Jadi dia nunggunya di bawah dulu. Nanti kalau dapat karunia, kalau pahalanya cukup, sudah ditimbang, ya cukup, nah dia baru nanti naik ke atas, ya itu urusannya mereka gitu. Tapi kalau kita tidak, ya kita tujuannya adalah dunia atas, langit ketiga yang bagian atas, bukan yang bagian bawah, bukan dunia orang mati, bukan Hades, tapi kita ini Firdaus yang tadi saya sebut sebagai kuadran 5, langit ketiga, itu tujuan kita. Jangan sampai meleset ya tujuannya. Nah, fisik itu ya yang ada wujud fisiknya. Kalau non fisik yang tidak memiliki wujud fisik, ya roh-roh lah ya, arwah misalkan seperti itu. Ya, nah kalau metafisik itu melampaui, ya itu tentang hakikat dasar dan realitas, melampaui, tapi real gitu, bisa dirasakan, tapi melampaui yang fisik dan non fisik. Wih kayak apa? Susah diomongin sih memang.
memang ini harus ada kepekaan tersendiri untuk belajar tentang metafisik ini. Ya memang nggak gampang, tapi saya yakin kok tuntunan Roh Kudus itu ono wae lah. Masing-masing kita memang Roh Kudus itu kalau mimpin itu person by person gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan kok. Tadi memang benar. Jadi sungguh tadi memang benar ya. Cara kita menafsir suatu firman itu khas untuk kita gitu. Ya Roh Kudus itu mimpin, orang mungkin Roh Kudus itu mimpin apa yang saya mengerti itu terus persis sama dengan orang lain yang mereka tangkap, itu nggak mungkin. Kita punya identitasnya masing-masing, kebutuhannya juga masing-masing seperti itu. Ya saya lanjut ya, cepet ya. Nah kita dengarkan dulu yang di 1 Korintus 2 ini, sebetulnya hampir sama dengan Efesus gitu ya. Mari kita dengerin ya. 1 Korintus pasal 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Itu yang kemarin dibawakan sama Ina ya. Tema bulan kemarin ya. Sebetulnya nyambung. Tadi juga dikatakan orang-orang yang sudah matang. Ya, jiwa-jiwa yang sudah matang. Kita memasuki usia 5 tahun ini, kita bukan balita. Kita adalah orang-orang yang matang. Jiwa-jiwa yang matang, siap untuk menerima karunia-karunia Allah yang lebih besar lagi. Karena kalau enggak, ya Tuhan juga tidak akan memberikan karunia-karunia roh kalau jiwa kita enggak matang. Karena kalau diberikan, itu jadi edan, kita enggak kuat ilmunya. Bener loh, ini bener. Ngomong bukan guyon. Kamu diberikan karunia Allah, tapi kalau jiwamu nggak kuat, ya iso kentir, benar. Ya, nah kemarin itu saya nggak pernah kepo, ya. Saya jarang kepo. Terus tiba-tiba
saya buka apa tuh, apa Ina, yang WA-nya Ina, apa namanya tuh, Eh, apa sih namanya? Kalau Yang WA apa? itu kan apa Ina WA namanya? status, WA Ya, WA status. status. Aku mau ngomong WA status sampai angel. Aku tiba-tiba ngelihat WA statusnya Ina itu, saya kok apa ya, fokus ke ular ya. Ular sama di situ apa, lingkungan hidup itu apa namanya? Oh, environment. Environment, benar, environment. Nah, saya dapat dapat firman, apa dapat pengertian itu hampir mirip. Kita akan dibawa ke environment. Makanya tadi saya mengatakan kuadran 5 itu environment, lingkungan hidup kita. Ya, lingkungan hidup kita di kuadran kelima. Nah, saya diberikan pengertian itu mengenai Garden of Eden atau Taman Eden. Itu adalah environment kita yang harusnya itu environment kita tuh ada di situ. Harusnya itu adalah habitatnya manusia, memang ada di situ. Ya, pertama penciptaan. Ternyata percaya nggak? Tuhan itu ingin itu Garden of Eden itu dikembalikan. Tuhan itu kepengen nanti manusia pada suatu ketika ada di situ lagi. Dan saya diberikan penglihatan itu bumi yang baru dan langit yang baru. Ketika bumi yang baru dan langit yang baru itu benar-benar terbentuk, itu apa ya, Taman Eden kedua lah. Dan manusia dipulihkan, tadi kau Bambang udah ngomong, dipulihkan sempurna seperti the first creation. Jadi memang itu, jadi waktu tadi kan saya menyebut langit ketiga, kuadran kelima, itu ternyata tempat transit. Kita nggak selamanya di situ, nanti kita turun lagi. Ya, kita akan turun lagi bersama tentara langit, bersama Tuhan Yesus. Nah, kita mulai perang lah. Kita bukan perang sih istilahnya, perang tenan porak ya, tapi mungkin ada peperangan. Karena kita akan merebut kembali. Ya, merebut kembali bumi itu untuk kita. Bukan untuk si ular itu, bukan untuk kubu kiri, bukan untuk kubu kegelapan. Memang bumi itu untuk kita, tapi tunggu waktunya. Ya, sampai kita dipersiapkan dulu. Nah, makanya karunia-karunia roh itu mulai dikit-dikit diajarkan kepada kita, itu nanti sebagai fitur-fitur kita untuk seterusnya seperti itu ya. Jadi Tuhan sangat sangat ingin mengembalikan Taman Eden ini, dan kita ada di situ. Kalau kita ada di situ berarti kita akan selamanya dengan Tuhan. Ya, kita tidak terpisahkan lagi hidup kita. Taman Eden tuh katanya tempatnya ada di sini nih katanya. Ya, kira-kira ada di situlah. Ya, ada di sekitar negara Israel. Kalau sekarang ya Yordania, ada Irak, ada Iran, ada Turki, ada Suriah, ada Libanon. Mungkin juga sedikit naik ke atas itu ada bekas-bekasnya Rusia gitu ya. Mungkin sampai ke bawah dikit sampai ke 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 Arab ya, ada Yordania. Kalau zaman dulu tuh Yordania itu wilayah Arab sih. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Makanya daerah ini disebut daerah Timur Tengah, tahu nggak? Di Alkitab disebutkan bahwa taman itu memang letaknya di timur bagian tengah. Nah, kok ya kebetulan wilayah ini disebut Timur Tengah gitu. Kok pas gitu loh. Kok iso pas ya? Saya juga bingung kok iso pas gitu. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana sih sebetulnya environment kita ini ya, lingkungan hidup kita ini. Kalau Yerusalem itu adanya di situ ke pojokan. Sebenarnya negara Israel kira gede kok sebetulnya. Nah, saya dapat penglihatan seperti begini. Ini konfirmasi yang kedua. Tadi konfirmasi yang pertama, sebetulnya yang pertama sebetulnya. Waktu Marta itu tiba-tiba nyanyi Sungai Kehidupan, itu saya sampai kaget. Kok ya persis ya, saya ngakuin untuk ya. Jadi saya udah dapat ini itu udah dapat dari minggu yang bukan dadak lah. Saya dapat ini bukan mendadak loh. Saya dapat ini di minggu yang kemarin itu saya sudah dapat. Kok tiba-tiba Marta itu kok iso-isone loh nyanyi yang terakhir itu Sungai Kehidupan. Padahal itu nyanyian kuno loh. Nyanyian saya nggak bakal dinyanyikan lah itu. Itu konfirmasi pertama. Loh, aku dapetnya ya Sungai Kehidupan. Ya, jadi ini adalah sungai kehidupan kita. Ya, Taman Eden itu dikelilingi oleh sungai. Ya, ada Sungai Pison, ya, ada Sungai Gihon, ada Sungai Tigris, ada Sungai Efrat. Sungai Pison ini adalah
sungai keabadian atau eternity. Di situ disebutkan kalau di Alkitab itu di Kejadian ada emas, ada damar, ada batu krisopras. Ya, itu lambang eternity, lambang keabadian. Ya, sampai hari ini emas pun sebagai lambang yang abadi, jadi aset yang abadi, apa heavenly asset lah gitu ya, aset yang abadi. Dan ada Sungai Gihon. Sungai Gihon itu disebut sungai kehidupan atau life. Ya, ada eternity, ada life. Terus ada lagi Sungai Efrat. Sungai Efrat ini terkenal sungainya itu besar. Ya, sampai hari ini Sungai Efrat masih ada. Ya, sungainya itu lebar besar lah. Ya, Sungai Bengawan Solo lah, ya, lebar pokoknya ya, jembatannya iso panjang gitu. Nah itu lambang dari authority, lambang dari kekuasaan dan penghakiman. Tapi saya lebih ke arah kekuasaannya atau authority. Dan Sungai Tigris sampai dengan hari ini juga masih ada. Ya, itu lambang kekuatan atau strength. Ya, sungai ini terkenal memang arusnya kuat, jadi arusnya kenceng lah gitu. Ya, bisa menghanyutkan. Jadi kalau zaman dulu belum ada kapal, kalau mau ngangkut-ngangkut itu didrondorke nganggo aliran sungai ini gitu ya. Jadi lambang dari kekuatan, strength ya. Nah, tapi sayang setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, ada 2 sungai yang hilang. Apa yang hilang? Sungai Pison sudah nggak ada lagi. Ya. Yang kedua berarti eternity-nya sudah nggak ada. Hidup abadinya hilang. Yang kedua, Sungai Gihon juga sudah nggak ada. Walaupun ada lembah Gihon. Ada lembah Gihon sampai dengan hari ini kalau kita ke Yerusalem, mungkin Dewi masih ingat, itu ada lembah Gihon di situ. Tapi sungainya serano. Gitu. Nggak tahu sungainya kemana, adanya lembah Gihon. Nah, itu life-nya manusia juga hilang. Ada 2 sungai yang hilang. 1, eternity. Kedua, life. Hidupnya hilang. Jadi manusia itu mati dan manusia sudah tidak bisa abadi lagi. Saya lanjut ya, biar cepat. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini sungai kita, sungai hidup kita. Sungai Tigris tadi ada lambang dari kekuatan, ya, lambang dari kekuatan. Dan kita baca sedikit mengenai penjelasan. Jadi, the term river of life yaitu metafora dari journey of life kita. Jadi sungai-sungai ini melambangkan atau metafora dari perjalanan hidup kita yang selalu continuous ngeflow ya, selalu itu perjalanan hidup kita itu nggak bisa berhenti ya, dari kita bayi lahir oek terus tumbuh jadi anak-anak ya kan, tahu-tahu aja si Gwen sudah 7 bulan ya, kok cepet ya, kemarin baru lahir sekarang udah 7 bulan ya kan, nanti sebentar lagi dia udah usia balita gitu ya kan, terus sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita tua, dan akhirnya masuk kuburan masuk surga ya. Jadi ini sungai itu melambangkan kehidupan kita yang tidak bisa berhenti, ngeflow, pasti ngeflow ya. Jadi dia continuous terus menerus, tetapi di dalam perjalanannya memang kita banyak experience saya. Experience kita, pengalaman kita, baik yang enak maupun yang enggak enak ya. Nah, kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa memahami sungai kehidupan kita bisa merencanakan sesuatu yang baik. Nah, itu tujuan hidup kita sebetulnya, merencanakan. Hidup itu tidak bisa terbendung, dia pasti akan ngeflow, tapi bagaimana kita bisa merencanakan hidup kita itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Sungai Tigris itu maknanya kekuatan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ya maknanya adalah yang merujuk kepada kemampuan atau tenaga ya. Bisa tenaga itu bisa kekuatan fisik, tapi juga bisa kekuatan batin. Jadi roh kita juga punya tenaga. Tenaga itu apa sih ya? Energi lah gitu ya. Energi. Jadi memiliki kekuatan. Itu lambang dari Sungai Tigris. Bahasanya itu hidekel gitu ya. Nah, kalau Sungai Efrat itu lambang dari kuasa ya, jadi kemampuan untuk menggunakan kekuatan ya, seperti wewenang, memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya.
Dan sebetulnya waktu manusia diciptakan itu diberikan kekuatan seperti itu kan. Manusia itu diberikan wewenang untuk memanage dunia gitu ya, untuk memelihara dunia gitu ya, untuk mengusahakan, itu diberikan kuasa oleh Tuhan seperti itu. Dan dia juga diberikan kekuatan yang luar biasa sebetulnya ya. Sayangnya aja kita jatuh di dalam Adam Hawa, itu nenek moyang kita jatuh di dalam dosa ya, sehingga kehilangan dua sungai yang lagi itu. Kalau dua sungai yang hilang itu balik lagi ke kita, wah kita udah jadi manusia yang sempurna. Ya, kita punya kuasa, punya kekuatan, kita punya kehidupan, kita punya keabadian. Ya wes, itu sebetulnya human being itu diciptakan oleh Tuhan harusnya seperti itu. Cuma sayang duanya hilang, tinggal kekuatan dan kuasa aja yang bisa, yang masih disisakan oleh Tuhan supaya kita tetap survive di hidup di dunia. Walaupun banyak experience yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi, nah ini mungkin Ina bisa nyoba nih, ya, bisa nyoba buat gambar sungai kehidupan untuk anak-anak didik kita, supaya apa? Supaya dia punya planning masa depannya, cita-citanya itu kemana. Ini bagus juga ini. Ya, mulai dari dia lahir sampai nanti dia masuk TK, SD itu dicatat semua, terus sampai SMP nanti kamu seperti apa kira-kira, SMA-nya mau SMA atau SMK, terus kuliahnya nanti di mana, terus nanti masa depanmu seperti apa. Ya, mungkin dari kecil sambil belajar bahasa Inggris, sambil membuat ini, nanti dibingkai, disimpan sampai dia dewasa. Benar nggak yang dia rencanakan itu terjadi nggak? Ya, ini bagus sekali ini ide ini. Ya, saya lihat-lihat di internet, ada ternyata ya, ada orang bule itu memang kreatif ya. Jadi anak-anak di sana itu, sekolah di sana itu anak-anak disuruh membuat sungai kehidupannya. Ya, membuat sungai kehidupannya dari dia lahir nanti sampai dia dewasa. Itu apa yang dia inginkan seperti itu. Ternyata kalau saya baca ya referensinya itu, ternyata 90% ke atas itu terlaksana loh. Bisa hebat seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat rencana, terus kita memang hidup kita benar, Tuhan berkenan gitu ya, apa yang dulu dicita-citakan dari kecil itu bisa lah terencana. Tapi kalau saya cita-citanya jadi wong sakti, dia bingung deh ya. Aku nak cita-citanya jadi wong sakti, sungai kehidupannya kayak apa? Lalu cita-citanya dari wong sakti itu sungai kehidupannya kayak apa? Ya ini intermezzo ya. Saya lanjut ya biar cepet ya. Sedikit lagi ya. Hari ini sih sebetulnya banyak tapi cepet lah. Nah, mari kita belajar tentang knowledge of God. Nah, kita belajar dari knowledge of God ini, saya diberikan pengertian yang tadi mengenai dua sungai yang tersisa itu. Di sini ada dua garis, ya, garis vertikal dan garis horizontal. Ya, garis vertikalnya horizontal dulu deh. Garis horizontalnya itu yang warna merah, dari daging bergeser ke roh. Ya, dari ini sungai kita. Ini saya sebut sebagai sungai Tigris, ya. Sungai yang arusnya kuat. Ya. Yang satunya lagi garis yang vertikal, itu yang warna biru, itu dari hikmat manusia menjadi hikmat Allah. Itu saya sebut dengan wisdom atau kuasa. Jadi kita diberikan, kita mau melihat kebenaran Allah itu lewat spirit of wisdom dan revelation. Ya, jadi wisdom dan revelation itu sebetulnya tidak bisa terpisahkan. Ya, kita diberikan spirit wisdom dan spirit dan revelation untuk mengenal knowledge of God, untuk mengenal kebenaran Allah. Dan ini sebetulnya adalah peta zaman atau apa ya? Setiap zaman itu ada apa ya? Ada ruang dan waktunya gitu, ada environment-nya sendiri-sendiri. Jadi kita bicara mengenai peta zaman, ya. Di sini ada 4 peta zaman, ya. Ada environment-nya masing-masing, ada SNK-nya, ada syarat dan kondisinya masing-masing, ya. Dari daging bergeser ke roh, ngeflow ya, jalannya ngeflow itu panahnya menuju dari daging
sungai itu mengalir dari hulu ke hilir, hulunya daging, hilirnya roh. Yang satu lagi sungai Efrat, ya kuasa atau wisdom, itu mengalir, hulunya hikmat manusia dan hilirnya adalah hikmat Allah. Jadi jalannya itu satu arah, ngeflow dari daging ke roh, dari hikmat manusia ke hikmat Allah. Jadi yang namanya kuasa atau wisdom itu, ya spirit of wisdom, itu dari hikmat manusia bergeser ke hikmat Allah. Yang namanya spirit of revelation itu bergeser dari daging kepada roh, dari hidup daging kita, hidup lahiriah kita kepada hidup rohani kita. Nah, mari kita perhatikan 4 diagram ini, 4 zaman ini, ruang dan waktu yang berbeda. Ya, pertama itu kuadran 1. Kalau tadi kan saya ngomong mengenai kuadran 5. Ya, kuadran 5 itu langit ketiga. Nah, ini kita cerita mengenai langit 1, tapi ada langit keduanya juga nanti ya. Maksudnya langit keduanya itu apa ya? Ya karena manusia punya roh gitu ya. Nah, langit ke-1 ini pada zaman orang yang hanya hidup dari dagingnya, ya, dari lahiriahnya, dan hanya menggunakan hikmat manusia. Ya, jadi manusia di sini itu masih raw itu apa ya? Bahan baku mentah lah. Orang-orang yang masih mentah, ya, dia hanya taunya pokoknya ya tubuhnya, ya, kekuatan tubuhnya dan hikmatnya hikmat manusia. Apakah manusia di sini bisa hidup sukses? Bisa, ya, bisa. Kita tidak bicara mengenai benar atau salah ya, karena ini kan zaman yang berbeda. Ya, kalau zaman di kuadran 1 ini orang nggak akan mengenal Tuhan gitu. Ya dia kenalnya ya dirinya sendiri, kekuatannya itu ya kekuatan badannya dan hikmatnya pikirannya ya hikmat manusia. Apakah bisa sukses? Bisa. Apakah bisa sukses? Bisa. Karena manusia di sini diberikan oleh Tuhan itu akal, ya, sama budi gitu. Jadi di sini dia mengandalkan IQ-nya, ya, dan apa cara memanage emosionalnya dari IQ dan EQ, ya, intelektualnya dan emosionalnya. Dia mengandalkan hanya 2 itu aja. Tapi memang bisa sukses, ya, bisa sukses juga. Makanya kenapa kalau kita punya anak mesti harus sekolah, ya. Kita kan apa teman-teman sekolah semua, ya. Untungnya orang tua kita itu menyekolahkan kita, untung, ya, sehingga kita bisa survive dalam hidup. Tapi kalau ada yang sampai nggak mampu menyekolahkan anaknya itu ya kasihan juga sih ya. Ada ya orang-orang yang nggak beruntung, yang orang tuanya nggak concern untuk nyokolain anaknya, itu juga ya kasihan lah ya. Untung kita nggak seperti itu. Paling nggak kita sekolah lah. Walaupun sekolah bodoh ya wes lah, penting sekolah. Ya kan? Nah, orang-orang yang ada di kuadran 1 itu cuma mengandalkan IQ dan EQ-nya. Ya, dia belum mengenal yang kecerdasan ketiga yang dulu saya pernah ngomong, spiritual quotient-nya dia belum mengenal. Ya. Nah, orang-orang yang dia ada di kuadran 1 itu akhirnya memahami ya, dengan IQ dan EQ-nya, dengan intelektual dan emosional yang bagus, itu kayaknya kok nggak cukup. Nggak cukup tuh gini, kalau dia tiba-tiba dia dapat masalah, kok aku tambah tua ya, kok aku mulai sakit-sakitan ya. Apalagi kalau dapat sakit yang kronis, ya, udah diobatin, udah kesana kesini nggak sembuh-sembuh, ya kan? Dia mulai kok hokiku udah hilang ya, kok daganganku wis ora laris ya, ya, dan segala macamnya. Saya mau sedikit kesaksiannya, ada waktu saya sedikit kesaksian. Di tempat saya di Harapan Indah ini ada satu jalan yang pusat kuliner ramai gitu. Di sana ada kelompok Jawa. Kelompok orang Jawa ini biasanya dari Tegal ya. Di Tegal itu jualannya ya macam-macam lah ya. Mungkin warung Tegal dan segala macamnya. Ada juga yang apa? Ada juga yang jualan bakmi dan segala macamnya. Nanti ada kelompok Madura. Kelompok Madura ini mesti sate. Sate sama apa? Bebek apa itu istilahnya? Nasi bebek gitu ya. Terus sama apa lagi ya kalau kelompok Madura itu. Ada kelompok Padang. Kelompok Padang itu pasti sate Padang. Ya, nanti ada kelompok Sunda. Kelompok Sunda itu
biasanya ya jualannya apa ya, kelompok Sunda ini yang terkenal. Tapi ada juga kelompok Jawa Timur. Kalau kelompok Jawa Timur itu pecel lele itu pasti orang-orang Jawa Timur itu kalau di sini. Ya, nah, ada suatu cerita begini. Dia 3 bulan sekali mesti harus balik ke kampung. Kenapa balik ke kampung? Golek pesugihan katanya. Istilah kasarnya itu cari pesugihan, tapi ya nggak ngomong pesugihan gitu. Jadi dia cari supaya nanti dagangannya laris. Dan itu ada intervalnya. Kalau yang 3 bulan bayarnya lebih murah. Tapi kalau 6 bulan bayarnya lebih larang. Jadi nggak usah 3 bulan sekali, tapi cuma 6 bulan sekali. Itu bayarnya yang tengah-tengah. Yang paling mahal lagi kalau setahun sekali. Ya, karena dia percaya di situ, ya memang laris juga sih dagangannya. Nah, orang-orang yang sudah menggunakan seperti itu, dia tuh sudah tahu bahwa hidupnya mesti harus bergeser ke kuadran kedua. Ya. Jadi dia sudah mulai mengenal ya yang namanya spiritual quotient. Ya. Jadi hidupnya ini sudah mulai bergeser seperti itu. Ya. Dia mulai mengenal spiritualnya. Dia mulai mengenal ada langit kedua, ada dunia roh di dalam kehidupan manusia, tapi tetap menggunakan hikmat manusia. Jadi dia sudah mengenal rohaninya, mengenal spiritualnya, tetapi masih menggunakan hikmat manusia. Nah, sebelum saya lanjutkannya, di situ kan saya bagi ya. Kalau yang bawah itu kan warnanya agak gelap, mau saya kasih warna hitam, tapi nanti gambarnya nggak kelihatan gitu ya. Nah, itu memang saya bagi dua. Yang gelap di kuadran 1 dan kuadran 2 dibanding yang atas, yang putih-putih, itu memang ada maksudnya. Yang bawah itu dimensi, kalau Anda mau lihat itu dimensinya perjanjian lama. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Alkitab. Ini adalah dimensi ketika dunia ini masih ada di dalam kegelapan, murni kegelapan. Apakah orang satu dan orang kedua ini tidak mengenal Allah? Dia mengenal Allah, tapi Allah yang dibuat sendiri. Ya. Rasul Paulus mengatakan memang banyak Allah, tetapi Allah yang sejati itu ya Yahweh, dia ngomongnya begitu, Yahweh itu Tuhan kita gitu ya. Jadi orang yang ada di kuadran 1, kalau yang kuadran 1 tidak mengenal sama sekali karena dia kecerdasan spiritualnya belum terbentuk. Tapi begitu dia ada di kuadran kedua, dia sebetulnya sudah mengenal konsep-konsep Tuhan, konsep-konsep Allah ya. Ada dia mulai minta bantuan kepada yang spiritual, minta bantuan kepada makhluk-makhluk astral. Ya kayak tadi kan, kalau dulu zaman saya pernah diajak ke Gunung Kawi, kan tujuannya tetap sama. Kita meminta suatu kekuatan, ya, atau minta suatu kuasa dan kekuatan supaya hidup kita ini lebih bagus mungkin, atau bisnisnya dilancarkan, atau kesehatannya biar bagus, sakitnya biar sembuh. Dia akan meminta bantuan di luar manusia. Jadi dia meminta bantuan spiritual lah, istilahnya seperti itu. Ya, kehidupannya seperti itu. Tetapi ya ketika zaman sekarang ini zaman perjanjian lama, ya apakah salah? Yang ini kita cerita bukan salah dan benar. Memang mentoknya sampai di situ. Dulu saya juga mentoknya sampai di kuadran 2, ya. Tetapi setelah tahun Masehi, ketika janji Allah itu digenapinya, ya ketika keselamatan itu Tuhan berikan, ketika anaknya yang tunggal itu diutus untuk turun ke bumi, firman Allah yang menjadi manusia, nah mulailah terbuka terang. Ya, terang itu dua kuadran yang di atas. Nah, kita sekarang masuk di kuadran 3. Ya. Dengan kasih karunia Allah, dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita mulai bisa hidup di kuadran yang ketiga. Kita hidup di dalam terang Allah. Ya, kita tidak hidup lagi di dalam dunia kegelapan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih ada di kuadran kedua? Ya, harus mengenal Injil. Ya, tapi kalau mereka sudah mengenal Injil masih maunya di dunia gelap, ya mungkin mereka kambing bukan domba. Kan Tuhan sudah mengatakannya,
Manusia itu tidak bisa kok mencapai kuadran 3 atau nanti yang kuadran keempat ini selanjutnya ya. Apalagi sampai kuadran kelima tanpa karunia Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau memang Allah nggak milih, ya buat kita mau gimana wis mbok injili sampai kita sampai kita kesel ngomongnya, kita injilin terus dia berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, memang orang mudeng-mudeng, memang dia maunya dengan kekeh, dia maunya ada di kuadran 2, ya udah, ya mudah-mudahan dia dapat pencerahan yang lebih bagus. Yang penting jangan masuk ke Hades gitu ya. Ya kalau kita ikut Buddha ya mudah-mudahan bisa reinkarnasi. Daripada arwahnya gentayangan atau masuk ke Hades, ya kalau masih ada waktu reinkarnasi ya bolehlah reinkarnasi. Tapi kalau aku nggak mau, aku tujuanku untuk mutus reinkarnasi. Ya kalau aku nggak mau, makanya aku mesti ikut Tuhan Yesus. Aku nggak mau reinkarnasi. Ini adalah reinkarnasiku yang terakhir. Kalau saya berprinsip hari ini, hidup saya yang sekarang ini adalah reinkarnasi saya yang terakhir. Saya harus mencapai kesempurnaan dalam hidup. Makanya kita masuk di dalam kuadran 3. Tapi kuadran 3 ini penuh dengan intrik. Ya, sayang sekali gitu. Kuadran 3 ini disebut dengan eksklesia. Eksklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya Tuhan. Itu yang dimaksud dengan eksklesia. Sayang, tapi sungguh sayang. Eksklesia ini ternyata sudah masuk di dalam politik. Makanya jadinya agama. Jadi kalau kita ngomong agama, itu pasti ngomongnya politik. Ya, di dalam politik ada agama. Di dalam agama pasti ada politik. Ya. Nah, kita terjebak. Orang-orang eksklesia ini terjebak politik sejak kapan kira-kira? Ya, orang-orang eksklesia ini terjebak politik itu sejak sekitar tahun 313. Jadi waktu itu kerajaan Romawi itu tiba-tiba melunak terhadap orang-orang Kristen gitu ya. Dia mulai orang-orang Kristen itu mulai diberikan kelunakan lah ya. Dia tahun 313 itu ada namanya Maklumat Milan. Ya, Maklumat Milan itu melegalkan agama Kristen. Jadi kalau dulu tuh agama Kristen dipersekusi, doya-oya dipateni, sejak tahun 313 itu mulai lunak. Pemerintah Romawi itu mulai dilegalkan lah agama. Dari tahun 313 sampai tahun 325 itu tahun 325 itu ada Konsili Nikea. Apa itu Konsili Nikea? Konsili Nikea adalah waktu itu ada muktamar, ya ada meeting besar-besaran orang-orang Kristen, patriat-patriatnya, uskup-uskupnya lah gitu ya, pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinannya itu meeting, rapat, muktamar, tujuannya apa? Untuk melawan bidah-bidah. Nah, jadi waktu Kristen itu mendapat legalitas dari negara, itu ternyata bidah-bidah itu juga semakin banyak muncul. Sampai hari ini bidah-bidah itu masih ada, bidah-bidah Kristen. Ya, contohnya ya saksi Yehova, ya kan, dan yang lain-lainnya banyaklah bidah-bidah Kristen itu sampai dengan hari ini. Jadi ketika kekristenan itu menjadi agama atau kekristenan itu diadopsi oleh negara, ya masuk di dalam politik negara, itu mulai eksklesia ini mulai agak goyang lah gitu. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkannya. Kita ini terjadi skisma besar, benar. Dari skisma kecil sampai skisma besar, ya. Dari yang tadinya satu tubuh mulai tukaran, ya karena apa? Ya mabuk agama, mabuk politik, mabuk kekuasaan. Jadi orang-orang yang ada di kuadran 3 ini, dia sudah mengenal hikmat Allah, sudah pasti. Dia sudah hafal Injil itu sudah pasti. Ya, tapi sayang, hidupnya masih digandolin sama dagingnya. Mereka masih mabuk sama kedagingannya. Dia tidak bisa melupakan kedagingannya. Ya, dan itu memang Tuhan izinkan ya. Dihajar sama Tuhan sampai pecah, terjadi skisma. Ada Katolik, ada Ortodok. Begitu juga Katolik dipecah lagi sama Tuhan, diprotes, ada Protestan.
Dan Protestan dipecah lagi. Ya, sampai hari ini katanya ya, sampai hari ini setiap tahun itu ada ratusan eh, denominasi-denominasi baru Protestan itu muncul. Terutama di mana? Terutama di Amerika. Setiap tahun itu ada gereja-gereja baru yang teologinya baru-baru semua. Denominasi-denominasi baru itu paling banyak di Kristen. Protestan ya maksudnya. Banyak ya. Ajarannya tuh ya rada aneh-aneh sih, ngeri-ngeri sedap juga kalau kita ngikutin mereka. Kristen-Kristen liberal itu wah wes apa kadang-kadang jengkelin juga. Tapi itu Tuhan izinkan. Nah, kalau kita ada di sini, itu kita Wahyu ngomongnya begini, kamu hidupnya masih suam-suam kuku. Kenapa suam-suam kuku? Karena kita masih mengandalkan manusia lahiriah kita. Walaupun kita sudah menggunakan hikmat Allah, tapi kita masih digondeli terus sama kedagingan kita. Nah, orang-orang yang di sini kita di apa ya istilahnya kita ini cuma hanya sebagai customer atau klien dari gereja kita. Kita itu dianggap hanya sebagai klien atau customer. Pokoknya kalau di kuadran ketiga, sing penting iki jemaatnya banyak. Karena dia menggunakan tafsir dari jadikan semua bangsa muridku ya. Terus pendetanya khotbahnya, ayo penuhin kursi-kursi dengan jiwa-jiwa gitu. Jadi Anda itu hanya diperlakukan sebagai know your customer atau know your client gitu. Ya, habis itu khotbahnya pakai yang Maliaki ya kan. Ujilah aku. Nah, nanti aku bukakan tingkap-tingkap langit gitu ya. Banyak memberi, banyak menerima, banyak menabur, banyak menuai. Tapi ujung-ujungnya duit. Jadi saya kan di gereja saya itu saya memegang data jemaat. Jadi jemaatnya itu ada berapa itu memegang. Jadi itu yang akan menjadi strateginya. Kalau perlu kita bisa tahu nih sifat orangnya satu-satu ya. Pokoknya know your customer lah, know your client lah. Apa yang dibutuhkan jemaat. Kalau jemaatnya butuh ini, kita khotbahnya ke sini, jemaatnya lagi ini. Tapi khotbahnya semuanya itu bentuknya cuma motivasi. Pokoknya yang penting jemaatnya itu ibadah. Yang paling penting lagi mesti harus ngentoke duit teko dompete, ya kan? Yang namanya persembahan itu bisa berlapis-lapis. Persembahan ibadah, ada ibadah minggu udah pasti, ada ibadah tengah minggu, ada ibadah wanita, ada ibadah pria, ada ibadah apa meneh? Ibadah sekolah minggu, itu pun dijalui duit. Jadi di sini kita hanya dianggap sebagai customer atau klien. Saya penting pokoknya oke wongi. Jadi gereja itu sukses kalau banyak jemaatnya dan banyak duitnya. Itu yang dianggap sukses itu seperti itu. Tapi beda nanti kalau kita masuk di kuadran keempat. Nah, sekarang kita cerita, ini waktunya udah mepet. Nah, tadi saya gini, kalau Anda mau ke kuadran keempat, ya salah satunya bisa baca buku saya. Kalau hidup kita mau ke kuadran keempat, karena begini, kalau kita hanya di kuadran ketiga, orang bakal iso kita masuk ke kuadran kelima. Enggak bisa. Kita mesti harus mengikuti flow dari air kehidupan kita. Kita harus mengikuti zaman. Enggak mungkin dari kuadran hidupmu mentok sampai kuadran 3 tiba-tiba bisa masuk ke kuadran kelima, tidak bisa. Ya, sungai kehidupan kita tuh selalu ngeflow, jalan. Nah, ini adalah zamannya. Ya, jadi kalau kuadran 1, kuadran kedua itu zamannya di perjanjian lama, ya, kuadran 3 dan kuadran 4 itu adalah perjanjian baru. Ya, kalau kita melihat ya surat-surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Yudas, Yohanes ya, dengan kitab Wahyunya, itu sebetulnya untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 3. Tapi kalau 4 Injil dan kisah para rasul, itu untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 2. Jadi kalau sudah bertobat, kalau sudah jadi orang Kristen, itu Anda harus banyak membaca surat-surat rasul. Karena surat-surat rasul itu khas dibuat untuk orang-orang yang hidupnya di kuadran 3. Untuk apa? Supaya
Anda itu bergeser, ngeplo sampai mentok, sampai di kuadran keempat. Nanti kalau kuadran keempat sudah waktunya, kita akan lari ke kuadran kelima. Tapi selama kita hidup di dunia, kita memang mentoknya sampai kuadran keempat. Ya, kita hidup di dalam roh dan memakai hikmat Allah. Kita sudah tidak memakai daging lagi, tapi kita memakai roh. Perhatikan manusia rohmu, perhatikan rohanimu, dan gunakan hikmat Allah. Itulah maka dikatakan spirit of wisdom and revelation. Hiduplah di dalam roh dan hikmat Allah. Gunakan hikmat Allah, juga gunakan hidupmu di dalam roh. Gunakan manusia rohmu. Sehingga di sini kita bukan KYC, tapi kita KYS. Know your soul, know your spirit, bukan know your customer. Di sini yang dibutuhkan bukannya lagi jumlah, tapi kualitas, bukan kuantitas. Ya, tapi yang dibutuhkan adalah kualitas dari hidup kita ketika kita hidup di dalam roh dan kita menggunakan hikmat Allah. Spirit of wisdom and revelation, supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Di situ saya lambangnya adalah kerajaan Allah. Ini persis dengan doa Bapak kami. Setiap hari saya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kuadran 4. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kuadran 4. Jadi menyatakan kuadran 4, datang kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya, dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di kesempatan minggu depan, sehingga kita bisa todah. Kalau kita ada di kuadran 4, kita benar-benar bisa todah. Yang tadi Mindian ngomong itu, kita benar-benar bisa mengucap syukur. Kita benar-benar bisa todah, bisa memberikan korban syukur. Kalau kita ada di kuadran 3, ya cuma kuadran ketiga tuh begini, rajin ibadah enggak? Rajin. Tapi rajin baca firman, rajin. Tapi rajin doa, apalagi doanya sampai nangis-nangis meler-meler. Tapi jadi uripmu cuma topa tapi. Ya, orang-orang di kuadran 3, dia mengikut Tuhan Yesus, tetapi dihitung untung ruginya. Kita tidak bisa berserah diri sepenuhnya, kita tidak akan bisa todah kalau kita ada di kuadran 3. Makanya bergeser. Saya ngomong kuadran 3 bukannya kita tidak ke gereja, bukan itu ya maksud saya. Tapi ini adalah dimensi kehidupan rohani kita yang bergeser gitu. Ya, kita tetap harus ke gereja, kasihan dong pendetamu, engkau ora entuk perpuluhan ra iso urip pendetamu. Ya kan? Kasihan kalau kita nggak memberikan persembahan ya mesake to pendetamu ora ada kerjaan. Ya kan? Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah kehidupan rohani kita. Mesti harus bergeser di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat itu seperti apa detailnya? Ya tunggu bulan depan. Ya, kita lanjut di bulan depan. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebentar, sedikit ada tambahan nih, saya lupa. Kalau yang kita ada di dunia bawah, di dunia gelap, kuadran 1, kuadran 2, tentunya ada tangis dan gertak gigi. Ya, karena kita akan masuk di dalam Hades. Tapi pastikan kita bersama Tuhan di dalam Firdaus-Nya. Ya, kita ada di langit ketiga, ya. Dari kuadran 3 kita geser ke kuadran keempat supaya nanti kita bisa mencapai kuadran kelima dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan wisdom dan dengan revelation. Kita mendapat power yang cukup, kita bisa sampai ke langit ketiga, kuadran kelima. Itu cita-cita saya, ya kan? Ya, apakah semua yang ada di sini memiliki cita-cita yang sama? Kita harus memiliki pengharapan yang penuh. Pengharapan kita memang harus sampai ke sana. Ya, tadi bicara mengenai keadaan dunia ya. Ini nanti tapi ini bukan saya spill dikit aja. Memang ada yang namanya the Great Reset. Ya, Anda bisa baca tuh the Great Reset. Jadi kehidupan kita akan di reset sampai nol. Karena ada ungkapan begini, kalau manusia itu sudah nggak punya apa-apa, itu akan hidupnya lebih baik. Ya, itu. Tapi the Great Reset ini bisa ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan dunia. Ya, kita tahu lah ya, mungkin akan dipakai oleh antikristus. Tapi the Great Reset ini pasti dunia mengarah ke sana, sampai nantinya jadi dunia baru, langit baru. Ya, the Great Reset itu sudah dimulai sejak COVID katanya. Ya, saya yang ngikutin berita aja lah. Ya, the Great Reset itu sudah dimulai sejak COVID. Nah, kalau the Great Reset ini sudah dimulai, berarti kita memang ada di penghujung akhir zaman.
pastikan hidup kita ada di kuadran 4. Ya, salah satunya Anda bisa baca di buku saya Manusia Roh itu salah satu itu bukan segalanya tapi salah satu ya. Ini loh The Great Reset ini sudah dimulai ya. Donald Trump itu sudah memulai proyek besar yang namanya Stargate ya. Jadi OpenAI dia memakai basic dari OpenAI ya, dan banyak dukungan dari semua konglomerat dunia itu pendukung proyeknya Donald Trump. Kemarin kan kita melihat berita kan data warga negara Indonesia itu sudah ditransfer ke Amerika, sehingga itu sebagai tukar guling, Indonesia diturunin pajak pajak ekspornya ke Amerika diturunin jadi 9% atau berapa saya lupa, 9 atau 7%. Tetapi Amerika minta data-data semua warga Indonesia ya itu dikirim ke Amerika karena mau dimasukin ke Stargate. Jadi nanti semua manusia tidak terkecuali semuanya ya kan yang ada di bumi itu sudah terdata semuanya di Stargate. Tujuannya apa? Ya mbuh ra ngerti. Ya tujuannya untuk Great Reset. Ya. Jadi itu proyek ini sudah mulai. Ini proyek besar loh, 500 billion dolar ya untuk AI. Jadi AI ini salah satu senjata untuk Great Reset. Ya. Saya pikir, nah ini ada sedikit lagu, mungkin sedikit aja ya. Ini lagu ini saya senang sekali ya. Iramanya enak, bisa kita dengarkan. Sorry. I know a place where we can go to lay the troubles down, eating your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. I've seen it move in my own life. Took me from dusty roads into paradise. All of my dirt, all of my shame, drowned in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Let's get washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. You will leave change. Let's go down, down, down to the river. Udahin dulu karena waktunya sudah molor lama. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Amen. Firman ini sudah diseberangkan, kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Yes, Lord. Pokok perbuatan dan selalu ada dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.